Saya belajar dari situ, ketika kita punya masalah, ketika kita ada miskomunikasi atau salah paham, di situ kita bisa belajar cara menyelesaikan konflik di tengah-tengah tersebut itu bagaimana. BMFEB ini kalau gua perhatikan juga salah satu ormawa yang cukup aktif juga. Tapi kita juga ingin orang lain, orang di sekitar kita, mahasiswa dan masyarakat itu merasakan dampaknya gitu. Dampak positifnya seperti apa? Problem solving yang saya dapatkan itu saya langsung terjun gitu. Jadi saya langsung terjun, saya tahu langkah-langkah, oh ini salah, ini gak tepat gitu. Oh ini benar, oh ini saya bisa ambil keputusan ini nih gitu. Menurut saya itu. Selamat datang di podcast Teras Inspirasi, ruang inspirasi tanpa batas. Bersama dengan gua Farul Rozi dan tentunya gua gak sendiri. Bakal ada gua di sini Ferdi Irawan. Dan kita berdua akan membahas terkait dengan isu-isu yang ada di BEM-FEB ini, Fer. Oke, berarti kali ini bintang tamunya dari FEB. BEM-FEB. Mungkin boleh langsung kita kenalan aja kali, Fer ya? Boleh langsung aja, selamat datang Nisa dan juga Inaya. Boleh dikenalin Nisa? Hai semuanya, salam kenal, gue Anissa Putri, biasa dipanggil Nisa. Gue mahasiswa semester 4 Prodi Manajemen yang sekarang menjabat sebagai Wakil Ketua Umum di BEM-FEB UBSI periode 2025. Dan gue ngajak partner gue ke sini, Naya. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Nur Inaya. Sekarang saya semester 4 di jurusan akuntansi di Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Saya pernah menjabat di staf muda sebagai humas dan sekarang saya dipercaya menjabat sebagai bendahara di 2025. Salam kenal. Salam kenal. Oke, salam kenal nih buat Nisa sama Inaya. Per, tapi episode pertama kita pernah bahas tuh Per sama teman-teman dari MPM bahwa organisasi mahasiswa saat ini tuh sedang redup nih Per. Benar. Jadi gue cukup penasaran alasan kalian berdua kenapa sih memilih BEM sebagai langkah kalian dalam meniti karir di organisasi mahasiswa? Oke, mungkin dari gue dulu kali ya. Kalau gue disclaimer sebelumnya kan gue ikut di Himpunan Mahasiswa Manajemen DPC Kramat 98, yang mana tuh ibaratnya tuh sudah tahu lah ya basic-basic organisasi, job desk-nya kurang lebih seperti apa. Terus kenapa gue mutusin untuk langsung loncat ke BEM-FEB, kenapa nggak ke DPP Himama dulu? Betul banget gitu. Ya sebenarnya gue satu hal alasan pribadi sih karena gue ngejar semester juga ya. Karena target gue kuliah itu di semester 5 itu gue udah selesai semester 5 tuh gue udahan gitu organisasi-organisasinya. Jadi kayak di semester 5 ya udah stop gitu. Jadi karena di himpunan mahasiswa gue sudah merasakan, nah maka dari itu gue lanjutlah ke BEM-FEB karena gue juga ingin merasakan di bidang eksekutif nih kayak gimana gitu. Tapi sebelum ke Inaya nih gue penasaran. Kenapa lu lebih memilih untuk terakhir berorganisasi di semester 5? Karena mungkin setelah semester 5 itu akan gue pengen siapin diri aja gitu untuk sibuk-sibuk di bidang di kelas lah, intinya di materi-materi kelas gitu. Jadi gue nggak mau sampai ke distract di organisasi gitu. Ya bukan berarti gue sekarang ikut organisasi itu ke distract sama materi kelas gue, ke distract sama organisasi juga ya bang. Kan karena kalau dipikir karena gue masih semester muda ini masih bisa dibilang santai biarpun ada gerasa gerusuknya gitu. Tapi kalau misalnya udah semester 5 ke atas atau semester 6 gitu ya gue mau fokus aja gitu buat siapin kelulusan gue gitu. Oke, tapi gue mau nanya kalau lu Boleh. ikut organisasi apa aja sih? Soalnya gue cukup tahu nih dia nggak cuma di BEM doang kan. Tadi pernah di Hima juga, terus pernah di mana lagi? Sebenarnya gue ikut organisasi nih for information juga ya. Gue baru banget ikut organisasi itu di kampus. Karena waktu SMP SMA itu gue nggak diperbolehkan ya, nggak diizinkan ikut organisasi dan hanya fokus ke kelas gitu, hanya fokus ke sekolah. Jadi setelah gue kuliah dan gue diizinkan ikut organisasi, ya udahlah gue terjun lah. Pertama itu di Himpunan Mahasiswa Manajemen bang. Okay. Jadi di Himama DPC Kramat gitu ya, karena yang gue pikir kan Himama nih buat pemula nih oke banget gitu, apalagi yang sama sekali nggak ada bekal apa-apa gitu dari sekolah untuk bisa terjun ke organisasi. Terus juga gue ikut yang baru-baru ini tuh gue ikut BSI Talent Squad, itu juga sebagai bisa dibilang sebagai memperbaiki branding gue juga lah, karena kan gue bisa dibilang cukup bisa public speaking karena gue ikut Himama gitu. Setelah gue ikut Himama gue percaya diri lah, akhirnya gue daftar di BSI Talent Squad gitu. Terus juga gue ikut kelompok studi pasar modal, yaitu ya tentang seperti gimana ya, forum kelompok bisa dibilang organisasi juga
yang membahas itu fokusnya langsung ke pasar modal. Kan kalau himpunan mahasiswa di Himama kan gue kan lebih ke umum ya Bang ya. Jadi Betul. soft skill, hard skill, terus materinya lingkupnya juga seputar manajemen. Tapi kalau di KSPM itu gue sebagai sekretaris yang mana job desk-nya ya sama, ya kurang lebih sama ya, sekretaris seperti apa, tapi pembahasannya fokusnya ke pasar modal gitu. Wow. Banyak banget ya Fer ya. Ini langsung Di kayaknya antara gabut apa emang suka ikut organisasi Ya tuh? gue jadi ketagihan Bang, gara-gara gue ikut Himama gitu. Jadi kayak, wah gue kayaknya bisa nih lagi nih gitu. gue curiga kayaknya nggak betah di rumah sih Fer. Karena kan pas sekolah udah di rumah mulu gitu. Benar. Jadi kayak ajang balas dendam gitu kali ya. Bener, bisa dibilang gitu juga sih. Oke, mungkin dari Inaya sendiri kenapa memilih BEM FEB apalagi tadi baru semester 4 dan di awal sebagai staf muda BEM FEB divisi Humas, kenapa sih di awal masuk kuliah milihnya langsung ke BEM FEB? Oke, pertama saya tidak punya basic untuk yang di jurusan akuntansi Himaku, saya tidak ikut. Dan saya rasa ketika saya menjadi mahasiswa biasa-biasa saja, saya rasa saya kurang berkembang. Saya kurang upgrade gitu, kurang bertumbuh gitu. Dan saya rasa pada saat itu kebetulan BEM FEB itu mengadakan sebuah proker dan itu bakti sosial dan saya cukup suka bakti sosial itu. Dan akhir pada saat itu saya mengenal BEM dan ternyata BEM bukan hanya sebuah organisasi, tapi BEM juga bisa membentuk saya jadi pribadi yang lebih baik dan membentuk membentuk karakter yang terutama dan saya rasa dari public speaking, terus dari cara manajemen waktu, terus dari mengelola tanggung jawab, itu saya dapatkan di BEM. Makanya dari itu saya ikut BEM. Kebetulan saya cukup kenal dengan periode 2024 karena proker BEM FEB mengajar itu dari situ saya banyak tahu BEM. Makanya dari situ saya memilih BEM untuk tempat atau ruang untuk saya belajar lebih baik, kita lebih berkembang. Kalau Inaya sendiri ada nggak ikut organisasi lain selain BEM? Untuk di BSI sebelumnya saya cuma ikut BEM, tapi di eksternal saya cukup banyak. Saya menjadi fasilitator di yayasan dan saya juga ikut Novo itu dari Paragon dan saya juga ikut Yayasan Rupik Rumah Belajar Indonesia Kreatif gitu. Jadi bintang tamu kita kali ini emang luar biasa banget. Kira insecure gue mau background. Oke, tapi dari kalian berdua nih, ada gak sih ekspektasi di awal masuk ke BEM itu seperti apa dan selama kalian menjalankan sesuai gak sih dengan ekspektasinya atau mungkin realitanya malah berbeda dengan ekspektasi ya selama ini kalian bayangkan nih di BEM FEB? Benar. Siapa dulu? Gue dulu kali. Boleh Apa kali, nanya boleh dari Inaya kali ya. Dulu? Nanya dulu. Oke. Ekspektasi mungkin kalau dari saya rapat, ngadain proker, ngadain event, ternyata realitanya lebih dari itu. Apa aja nih realita yang ada di BEM? Oke, ternyata ketika saya masuk di BEM, bahwasanya ketika kita mengadakan sebuah proker atau sebuah event, di situ banyak banget problemnya. Problemnya itu yang terutama adalah komunikasi. Di setiap organisasi kan pasti punya banyak orang dan pasti di masing-masing orang punya sudut pandang yang masing-masing gitu. Dan nggak jarang kita miskomunikasi di situ. Tapi saya belajar dari situ ketika kita punya masalah, ketika kita ada miskomunikasi atau salah paham, di situ kita bisa belajar cara menyelesaikan konflik di tengah-tengah tersebut itu bagaimana. Problem solvingnya itu seperti apa gitu. Itu sih. Kalau dari saya mungkin itu. Kalau Nisa? Kalau gue ya, karena background gue sebelumnya di himpunan mahasiswa manajemen ya, yang lebih ke pembentukan karakter, pengembangan pribadi gitu ya, diri sendiri, soft skill, hard skill. Dan ya udah yang gue tahu organisasi seperti itu gitu. Pas gue masuk ke BEM FEB, ternyata benar kata Naya lebih dari itu, lebih dari sekedar rapat, lebih dari sekedar event-event. Ternyata kita tuh menghadapi berbagai masalah gitu, berbagai macam masalah yang benar-benar baru gue temuin setelah gue masuk BEM gitu. Berarti pas lu masuk BEM malah banyak masalah lagi? Bukan banyak masalah sih, lebih ke kayak gue jadi bisa gimana ya, cari solusi gitu. Karena kan kita di BEM kan bareng-bareng gitu, ada masalah ya kita cari solusi bareng-bareng gitu. Jadi gue ya udah jadi tambah ilmu tentang kita bagaimana memanajemen konflik gitu.
Tapi gue penasaran juga deh. Tadi emang benar kalau di organisasi itu banyak banget konflik-konflik terutama terkait dengan komunikasi. Iya. Karena bagi gue pun juga organisasi adalah komunikasi adalah kunci dalam menjalankan sebuah organisasi. Benar. Nah, aku penasaran gimana sih caranya kalian nih di dalam internal BEM menjaga pola komunikasi yang baik bukan hanya dengan internal karena kan BEM sendiri pun juga sebagai aspirasinya mahasiswa kepada lembaga. Jadi gimana kalian tetap menjaga pola komunikasi yang baik di internal maupun kepada mahasiswa khususnya di BEM FEB, mahasiswa FEB sendiri. Oke, mungkin selama saya masih baru nih ya, gitu. Selama saya menjabat sih untuk menjaga komunikasi yang penting gimana ya, jangan sampai jangan sampai miss aja gitu. Jadi setiap ada informasi terbaru tentang misalnya kita mau mengadakan event, ada informasi terbaru gitu kita selalu langsung update terus gitu. Terus juga untuk permasalahan untuk konflik mahasiswa gitu ya kan, kita juga harus tetap update terus ke mahasiswa tersebut gitu. Bagaimana pengembangan konfliknya, bagaimana penanganannya udah sampai mana kayak gitu sih. Kalau dari Naya yang udah menjalankan staf muda. Oke, mungkin kalau dari Naya lebih kalau miskomunikasi di internal disiasatin dengan cara kita benar-benar mendengarkan dari masing-masing perorangnya. Terus kita voting atau kalau nggak kita voting kita benar-benar kayak untuk poin ini tuh siapa yang milih? Voting sih, lebih ke voting. Kayak contoh Naya Naya menyuarakan seperti ini, Nisa menyuarakan seperti ini. Dan di situ kita anggota semua voting. Mau pilih cara yang mana nih untuk menjalankan proker atau event tersebut atau acara tersebut. Berarti lebih mengedepankan untuk bermusyawarah ketika ingin menjalankan sesuatu ya. Betul. Terus juga yang gak lupa notulensi sih ya. Itu Notulensi. yang paling penting karena kan rekapan pembicaraan kita, rapat kita itu dari notulensi. Jadi kalau misalnya emang si A ini ternyata nggak paham, bisa baca lagi notulensinya gitu. Terus soal yang di mahasiswa, soal kita komunikasi dengan mahasiswa, kebetulan, itu di bawah naungan kita apa mahasiswa biasa gitu. Baik mahasiswa biasa maupun ormawa yang ada di bawah naungan BEM FEB. Karena kan kadang ada konflik-konflik tertentu dari mahasiswa FEB tentunya menyampaikan aspirasinya ke teman-teman dari BEM sendiri. Betul. Itu gimana caranya kalian menghandle hal tersebut? Oke, kalau dari ormawa di bawah naungan kita tentunya kita mengadakan sebuah proker atau sebuah event, tentunya kita selalu mengajak kolaborasi atau kita selalu mengajak mereka untuk ikut bareng di acara kita atau di event kita. Kolaborasi. Kebetulan di 2024 itu ada kolaborasi dari Bakti Sosial, itu dari Himara. Dan itu dan sekarang proker yang akan kita datang atau kita launching adalah Smart with BEM FEB. Di situ kita benar-benar mengajak ormawa di bawah naungan kita untuk ikut adil dalam proker tersebut gitu. Jadi merangkul gitu ya. Betul. Terus kalau untuk mahasiswa biasa, tentunya BEM di sini bukan hanya sebuah organisasi, tapi menurut saya BEM ini adalah menjembatani antara mahasiswa dengan pihak kampus. Atau kalau enggak adalah menjembatani antara mahasiswa dengan pihak kampus. Saya mengambil contoh kasus yang di 2024 yang ketika saya masuk dan ketika 2024 itu menangani kasus tersebut. Salah satunya adalah ada mahasiswa yang kena pelecehan seksual dan korban bullying juga. Dan kita di situ benar-benar ada membantu dari awal proses dia menceritakan kejadiannya dan gimana kita untuk menangani pelecehan seksual itu atau kasus bullying itu dari antara korban dengan pelaku, antara korban pelaku dan pihak kampus itu kita benar-benar mengusut tuntas dan benar-benar bukan membimbing tapi mendampingi kali mendampingi korban, mendampingi kasus itu benar-benar sampai tuntas itu sih. Oke. Tapi gue sendiri masih bingung ya sama BEM FEB itu tugasnya kayak misalnya di kampus ngapain. Sebenarnya BEM FEB ini bisa dijelasin nggak secara singkat aja gitu? Apa yang BEM FEB ini apa gitu? Itu juga jadi pertanyaan buat gue waktu gue gak tahu Nah, apa ya itu kan? BEM FEB karena yang gue tahu BEM ya udah BEM kampus, Ya, iya, BEM BEM univ gitu ya, dan kampus. gue juga nggak tahu kenapa ada BEM fakultas gitu. Tapi setelah gue masuk ternyata BEM fakultas juga ada andilnya loh di universitas gitu ibaratnya. Kayak kalau yang ditanya job desk seperti apa, kalau untuk
mahasiswanya sendiri kita menangani konflik-konflik mahasiswa per fakultas kita. Jadi tuh ibaratnya kalau kayak di gimana ya, kalau kayak struktural jabatan di Indonesia gitu kan ada presiden, terus ada gubernur, ada MPR gitu. Nah kita nih BEM FEB ini sebagai gubernurnya gitu. Kalau BEM BEM universitas itu sebagai presidennya gitu. Ibaratnya seperti itu. Jadi ya sama halnya seperti gubernur ya, kita menangani masalah, menangani konflik, kita juga mengatasi gitu ya, mencari solusi di bawah naungan kita gitu. Yang terutama ya FEB Fakultas Ekonomi dan Bisnis gitu, Bang. Oke, berarti emang per fakultas gitu ya. Betul. Kayak misalnya tadi ada kasus di fakultas ini ada pelecehan gitu, bisa nantinya ke BEM FEB. Iya, jadi ada fakultas teknik yang mengalami kasus juga, dia aduannya ke fakultas ke BEM FTI gitu. Itu gue baru tahu juga nih Bang. Nah tapi tadi Fer, BEM FEB ini kalau gua perhatikan juga salah satu ormawa yang cukup aktif juga. Tadi ada beberapa program kerja yang telah disampaikan oleh Inayah juga. Tapi yang sedikit menarik bagi gua adalah ingin launching program yang baru tadi tuh. Ada smart apa tadi Inayah? Smart FEB. FEB. Smart FEB, bisa gak sih sedikit dijelasin atau di-spill ke kita nih? Spoiler nih. Smart FEB ini ngapain sih? Apalagi melibatkan kolaborasi dan ormawa di bawah naungan FEB. Oke. Boleh. Jadi tuh Smart with FEB ini sebenarnya program kerja turunan dari periode sebelumnya. Periode sebelumnya itu FEB mengajar. Iya, waktu periodenya Inaya itu FEB mengajar dan kita terinspirasi dari hal tersebut, kita adakan tapi kita lebih kembangkan gitu, lebih update gitu. Jadi kita ganti namanya jadi Smart with FEB. Jadi ini adalah program kerja mengajar, program kerja apalagi ya, peduli peduli terhadap anak-anak, mungkin anak-anak yang tidak dapat mendapati pengajaran-pengajaran khusus di sekolah gitu. Jadi kita lebih fokus ke anak jalanan, ke mungkin yang lingkungannya kumuh gitu dan lain sebagainya gitu Bang Oji. Jadi kita mengajar ke sana dan kita mengadakan kegiatan-kegiatan yang insya Allah bermanfaat gitu untuk anak-anak gitu. Jadi Dan gak lupa juga kita juga open donasi. Jadi untuk semuanya kalau ingin open donasi bisa langsung cek Instagram kita gitu ya. kita. Iya. Jadi segala keseruan dari teman-teman BEM FEB, teman-teman juga dapat cek and recheck di media sosialnya BEM FEB. Tapi kalau boleh tahu apa sih emang Instagramnya? Instagram BEM FEB ya? Iya, BEM FEB. FEB UBSI. BEM FEB UBSI. BEM FEB UBSI. Iya, boleh dilihat-lihat. Di situ kita ada, sebelumnya kita udah ada jalanin proker juga. Proker yang mungkin menurut saya pribadi itu bermanfaat nih untuk mahasiswa. Bang Oji tahu SPSS? Oke, Iya, kenapa kita tuh? adain workshop SPSS, itu udah kita jalani di bulan April ya, kalau nggak salah. Iya, Saya lupa, di bulan April kita udah jalani workshop SPSS yang mana tuh saat itu tuh mahasiswa tuh baru dapat pengajaran SPSS, dan udah pasti kan SPSS itu kan sangat penting ya, apalagi untuk skripsi gitu. Jadi kita adakan proker tersebut dan alhamdulillahnya banyak sekali peminatnya di luar target kita. 311. Iya, 300 lebih. Wow. Berarti Menarik ya, banget itu ya Fer. banyak proker-proker yang berjalan ya. Iya. Alhamdulillah so far beberapa udah jalan. Dan bukan hanya berjalan aja Fer, tapi proker-proker ini pun juga berdampak bagi masyarakat maupun bagi mahasiswa di lingkup FEB itu. sendiri. Iya, itulah poinnya ya. Jadi ya kita nggak hanya proker untuk kita pribadi ya, tapi kita juga ingin orang lain, orang di sekitar kita, mahasiswa dan masyarakat itu merasakan dampaknya gitu. Dampak positifnya seperti apa. Oke. Gitu. Nah kalau lu sendiri, lu kan berarti baru banget kan? Baru banget, ya. Nah itu kalau nggak salah jabatan lu langsung wakil ya? Wakil Ketua Umum. Oke. Nah kalau jadi sama aja jabatannya itu di setiap divisi sama aja mungkin kali ya? Apa beda mungkin job desk-nya gitu? Kalau job desk lu sendiri dari wakil itu gimana sih? Ya job desk gue sebagai wakil ketua umum sebenarnya nih ya, gue masih kurang percaya diri gitu ya untuk dari sekretaris Himama DPC Keramat langsung melompat gitu ke wakil ketua umum gitu. Kayak wow gitu. Gue merasa kayak tersanjung gitu, kenapa jabatan ini langsung ditanggung jawabkan ke gue gitu Bapak Waji. Tapi ya insya Allah aja gue jalanin dengan gimana ya, dengan konsisten gitu. Kalau dibilang dari job desk-nya itu ya sama halnya seperti ketua umum ya, kita membackup gitu. Gue mendengar kata Kak Windy, wakil ketua umum periode sebelumnya, beliau bilang tuh wakil itu emang gak melulu kelihatan.
wakil itu emang selalu di belakang. Tapi ketua kalau nggak ada wakil itu nggak ada, ibaratnya tuh nggak ada yang menyemangati lah, nggak Iya, ada benar. yang gimana ya, support iya gitu. Jadi gue sebagai wakil pun menyadari ya kalau gue nggak melulu di depan layar, tapi di belakang layar, orang-orang di belakang layar itu juga penting gitu. Kayak gitu bang. Tapi kalian pernah gak sih ngerasa capek dan Nah, itu tuh. ngejalanin organisasi, apalagi Nisa banyak banget Banyak organisasi banget. yang dijalanin di internal BSI, Inaya juga ternyata banyak juga organisasi yang dijalanin di eksternalnya, ikut Novo Club dan lain sebagainya. Pernah gak sih kalian ngerasa capek, burn out dalam menjalani organisasi? Dan ketika kalian ngerasa, ih capek banget nih gue berorganisasi, langkah apa yang kalian lakuin supaya kalian tetap fight menjalani tanggung jawab kalian di organisasi tersebut? Oke, mungkin dari Naya dulu ya. Boleh Inaya. Kalau dari Naya sebenarnya capek, kita nggak bisa bohong, pasti kita capek. Apalagi kita juga di maksudnya sambil kuliah, dimana tugas-tugasnya itu kadang cukup Cukup gak masuk akal. Iya, cukup pusing dan dirder sekali emang. Ya, tapi mensiasatinya adalah saya pikir saya tidak sendiri. Yang capek itu bukan hanya saya sendiri. Yang lain-lain pun teman-teman saya capek. Apalagi seperti Sekar, Nisa sebagai wakil. Pasti lebih capek dari saya. Dan saya nggak lihat orang lain dari atas, tapi saya lihat dari orang-orang di sekitar saya. Oh ternyata saya tidak capek sendiri loh. Orang lain juga capek. Terus kenapa saya harus ibaratnya mundur atau nyerah gitu. Dan ketika saya capek, saya selalu chat gitu. Saya selalu chat, entah chat Nisa atau yang lainnya. Dan dari situ kita saling menguatkan. Makanya itu kenapa saya bertahan gitu. Oke, intinya support dari teman-teman juga. Iya, ya. teman-teman Support system sekitar. itu perlu banget itu berarti Fer, ya. Benar-benar. Dan kemana-mana nih, kayak ujungnya kemana-mana. Ujungnya bakal Kita kemana-mana. akan bahas, tetap bahas di BEM Fer. Nggak ada Cina loh, kalau Cina dipanjangin loh. Bahaya. Oke lanjut. Oke, kalau Nisa kali ya, capek itu udah pasti nggak sih? Pasti capek. Kita jangankan yang ikut organisasi deh, yang nggak ikut aja tuh capek, ngerasa jenuh gitu. Tapi ya kita balik lagi, tujuan gue dari awal nih ikut organisasi itu apa? Kenapa gue tiba-tiba ngerasa capek dan gue harus berhenti gitu? Sedangkan tujuan gue aja tuh untuk diri gue sendiri impactnya gitu. Jadi untuk kayak bener kata Naya, kita juga butuh support system dan alhamdulillah support system di sekitar gue mendukung. Terus juga jadi apalagi gitu alasan gue untuk nyerah gitu. Kayak toh kemana-mana kayak ada rapat dimanapun gue diantar, dijemput. Terus juga kalau ada kegiatan apapun gue disupport gitu. Jadi apa alasan gue untuk capek dan nyerah gitu. Capek ya udah cukup kita rasakan sendiri. Bener kata Naya, nggak kita doang yang capek, bahkan banyak yang lebih capek dari kita gitu. Tapi kan kita lihat lagi tujuan kita tuh apa, kenapa kita bisa sampai di sini? Ya udah jangan nyerah gitu. Nah, untuk Naya sendiri kalau misalnya so far skill apa sih yang didapat dari organisasi yang nggak didapat di kampus gitu, di kelas-kelas mungkin yang nggak didapat, tapi didapat di organisasi gitu. Oke, yang pertama adalah public speaking. Itu penting banget. Tapi Naya jauh. gue agak sedikit potong ya. Gue lihat sih emang kelihatan sih Per. Bahasa mereka tuh sangat tertata gitu. Kelihatan banget anak organisasinya, aktifnya, public speakingnya. Jadi emang organisasi tuh salah satunya bisa ngebentuk public speaking kita dengan baik. Nah selain itu apa lagi tuh selain public speaking? Problem solving. Wah, itu Itu juga. penting banget. Bener. Kenapa problem solving bisa didapatkan di dalam sebuah organisasi tapi di kelas nggak Inaya dapetin? Kalau di kelas kan pembelajaran ya. Dan jarang banget dosen itu mengajarkan ketika ada masalah. Dosen hanya mengajarkan ketika kita salah ya kita benarkan gitu. Tapi dosen tuh nggak kasih langkah-langkah. Kalau kita salah tuh harusnya gimana sih? Itu dosen nggak. Dan masuk BEM ketika terus tadi problem solving yang saya dapatkan itu saya langsung terjun gitu. Jadi saya langsung terjun, saya tahu langkah-langkah. Oh ini salah, ini nggak tepat gitu. Oh ini benar. Oh ini saya bisa ambil keputusan ini nih gitu. Menurut saya itu. Dan yang terakhir adalah mengelola tanggung jawab. Kebetulan saya di bagian keuangan dan itu benar-benar agak sensitif banget ya kalau soal keuangan dan di situ benar-benar saya bisa mengelola tanggung jawab keuangan itu berusaha untuk dengan baik gitu. Biar anggota atau yang lain tuh ketika melihat keuangan kita percaya gitu.
Itu sih yang saya dapatkan. Kalau dari Nisa sendiri apa nih? Selain public speaking ya Nis ya? Iya. Karena public speaking udah kelihatan banget sih. Apalagi udah sering banget melalang buana kayaknya buat jadi MC di BSI nih. Iya. Kalau dari gue sebenarnya dari ikut Himama kali ya. Dari kan gue nggak punya basic apa-apa di organisasi gitu. Waktu semester 1 itu di open audisi lah BSI Talent Squad. Ini benar-benar impact buat gue ya sebenarnya. Terus gue ikut Himama karena waktu semester 1 itu gue nggak percaya diri ikut BSI Talent Squad yang dapat beasiswa, tapi kita tanggung jawabnya itu besar. Kayak lo harus bisa depan kamera, percaya diri, public speaking dan lain sebagainya gitu. Terus gue ikut Himama. Dari Himama itu gue belajar benar-benar public speaking, percaya diri depan kamera itu gue udah biasa gitu. Jadi dari ikut organisasi itu di semester 3 gue daftar lah audisi BSI Talent Squad. Dari situ gue lolos dan wah ternyata nih impactnya bagus banget loh buat gue gitu. Akhirnya gue lanjut lah di BEM FEB. Dari BEM FEB bener juga problem solving. Kita juga kayak bisa memanajemen konflik. Terus juga yang penting manajemen waktu. Kalau di kelas itu kan manajemen waktunya gimana ya? Kalau misalnya mungkin kita sama-sama anak tahu lah ya anak BSI gitu misalnya ngaret atau apa gitu di kelas. Dosennya itu kayak ya udah masuk aja gitu. Masuk aja lah biarin nggak apa-apa yang penting masuk absen gitu. Absennya dapat gitu. Tapi kalau di organisasi kita sama-sama tahu juga di organisasi itu nggak boleh telat. Telat itu pasti ada konsekuensinya, ada dendanya gitu. Jadi di situ kita bisa mengatur manajemen waktu kita gitu untuk kita jangan telat nih gitu. Karena udah ada dendanya ya rugi lah gitu. Udah datang telat denda gitu kan. Dari situ tuh kita terlatih gitu manajemen waktunya. Gitu sih. Nah kalau gue boleh jawab, gue juga menurut gue yang paling impact di gue ikut organisasi itu bang relasi bang. Iya. Kenapa tuh? Mahal banget tuh. Ya karena gue bisa ketemu lu orang-orang di sini itu kan berkat dari organisasi kan. Kalau nggak ikut mungkin nggak dapet nih Kayaknya gini-gini. kalau kita nggak ketemu di Himama nggak bisa kali ya. Iya bener juga relasi karena ini disclaimer gue ikut organisasi, ikut KSPM dan lain sebagainya gitu ya. Gue pergaulan gue tuh jadi kayak lebih sama orang-orang keren gitu gue ngerasanya. Kadang temen gue tuh bilang kayak kalau bisa sih sampai nongkrong bareng wakil rektor gitu. Gitu. Udah pernah ngopi bareng tuh Nis. Kok bisa sih gitu? Ya karena gue ikut organisasi, dari ikut organisasi gue jadi ikut ke sini. Jadi akhirnya gue bisa nongkrong bareng gitu sama orang-orang keren gitu. Tapi kan Relasi itu penting banget. benar. Tapi ini juga kita sama-sama tahu bahwa BEM FEB ini ataupun dari BEM yang lain ya baik UNIF maupun fakultas masih sedikit banget mahasiswa yang tahu nih. Bahkan banyak dari mahasiswa pun yang menganggap bahwa BEM nggak guna, BEM nggak penting. Benar. Dan BEM nggak memberikan impact apapun buat teman-teman mahasiswa baik tingkat UNIF maupun tingkat fakultas. Nah, kalian gimana caranya bisa meyakini diri kalian khususnya ya untuk mendaftar sebagai pengurus BEM maupun untuk mahasiswa bahwa enggak kok BEM itu memiliki impact yang baik, BEM itu berguna, bermanfaat buat kalian. Kalian kalau ada masalah kalian bisa cerita ke kita bantu untuk nyelesain. Kalian ada nggak sih tips and trick terkait menjawab isu-isu bahwa BEM itu nggak penting, nggak guna? Sebenarnya orang kalau nggak ngerasain, nggak terjun langsung itu dia nggak bakal tahu gimana rasanya gitu, ya kan? Kalau kita nggak merasakan prakteknya langsung gitu, kita nggak tahu. Oh ternyata BEM itu seperti ini loh, impactnya besar seperti ini loh ke kita kayak gitu. Mungkin kalau misalnya kayak dari mahasiswa yang sama sekali belum tahu apa itu BEM kayak gitu ya, kalian bisa banget untuk cek and recheck ya, rajin-rajin ngecek, rajin-rajin buka Instagram organisasi, rajin-rajin buka web kemahasiswaan. Dari situ tuh banyak loh organisasi-organisasi yang keren-keren banget yang benar-benar bikin kita jadi meningkatkan gitu ya, nggak hanya soft skill, hard skill, tapi juga banyak aspek-aspek penting gitu ya. Kalau dari Naya sendiri gimana? Kalau dari Naya sih lebih kenapa Naya tadi memilih BEM? Lebih tepatnya tadi yang Nisa bilang bahwasanya di situ Naya mendapatkan impact yang sangat besar. Dari mulai karakter Naya jadi lebih baik, diri Naya makin berkembang, dan Naya lebih benar yang abang bilang bahwa relasi. Naya nggak mungkin kalau nggak di BEM, Naya nggak mungkin ketemu Nisa yang udah berani nongkrong sama wakil rektor. Naya aja nggak tahu wakil rektor itu. Itu yang di capture ya, berani nongkrong. Iya. Nongkrong, kayaknya gue belum pernah nongkrong sih sama wakil rektor. Mungkin habis ini bisa kali. Itu penting banget sih, dan benar kata Nisa bahwasanya orang lain gak akan pernah tahu kalau gak akan pernah ngerasain. Dan menurut Naya
rasain dulu. Ayo sini, Iya. cari-cari tahu, Bener gabung bareng kita. Nongkrong lah sini sama kita gitu. Jangan takut gitu. Gak gigit. Organisasi tuh jangan takut. Ya emang ya makan waktu, bisa dibilang makan waktu. Betul. Iya. Keluar uang? Iya, untuk uang kas, untuk mungkin denda kayak gitu dan lain sebagainya. Untuk proker-proker keluar uang iya. Tapi dari mana lagi kalian dapat pengembangan yang keren-keren, kalian bisa dapat relasi yang oke-oke banget kalau nggak dari organisasi. Buat apa kuliah kalau nggak ikut organisasi? Benar, gue langsung tertarik sih ini. Habis ini masuk ke BEM atau mau lanjut di teras, Fer? Tetap nggak masuk. Tapi emang benar sih, kita juga harus lebih kenal, lebih dekat juga dengan organisasi supaya kita juga bukan hanya sekedar judge mereka, oh mereka nggak guna, mereka nggak memberikan impact apapun. Ya mungkin aja kitanya yang nggak pernah berbaur ataupun nggak pernah ikut serta dalam kegiatan mereka. Minimal banget nggak usah gabung dulu, tapi ikut dulu ke Cerita, dalam iya. kegiatannya. Betul. Karena banyak banget kegiatan yang udah gue perhatiin nih, khususnya BEM FEB ya. Karena kan gue juga di FEB, gue lihat banyak banget progres ataupun kegiatan yang teman-teman jalanin juga. Nah tadi juga Inaya juga sempat sampaikan bahwa juga mencari solusi terkait dengan adanya kasus-kasus tertentu kayak pelecehan seksual, bullying dan lain sebagainya. Nah pertanyaanku adalah gimana sih kalian bisa untuk tetap dekat dengan mahasiswa supaya mereka tuh percaya sama kalian bisa menyelesaikan masalah yang sedang mereka hadapin? Oke, dari Naya dulu. Kalau dari Naya, dari mahasiswa biasa apa? Dari mahasiswa biasa mungkin kayak ambil contohnya pelecehan seksual tadi ataupun juga kasus bullying dan lain sebagainya. Oke, kebetulan kita ada kontak person, untuk aduan, forum aduan kita ada. Dan kalau memang di Fakultas Ekonomi dan Bisnis di Universitas Bina Saran Informatika ketika ada masalah, entah itu dosen, entah itu teman sebaya kalian, gak setakut. Kita akan bantu, kita ada di sini, kita akan mengawal kasus kalian sampai kalian benar-benar merasa tenang dan tuntas. Itu. Dan, pertanyaan selanjutnya? Percaya. Oh ya, memberikan rasa percaya. Tentunya kita akan memberikan rasa percaya dan rasa aman. Kita nggak akan pernah, pasti kayak gitu kan ada ranah pribadi dan ranah umumnya. Dan kita tahu kok ranah pribadinya dan ranah umumnya kayak gitu. Dan mungkin baru tahu bahwasanya BEM FEB baru nanganin kasus bullying sama pelecehan seksual itu dari sini kan. Yang lain-lain kan nggak tahu gitu. Jadi menurut Naya memberikan rasa aman itu udah terpercaya dari situ. Kita nggak akan bongkar kasus kalian selain orang-orang yang ranah pribadi yang di ranah situ gitu. Entah itu pelakunya, entah itu dosennya, itu kita cukup keep sampai situ aja gitu. Dan cukup kita aja yang tahu. Di kontak pengaduannya tadi ada di mana Inaya? Bisa lewat Instagram. Iya. Dan nanti kita diarahin ke forumnya. Oh Entah berarti bisa ngeklik link yang ada di bio Instagram BEM FEB bisa ya? DM juga nanti kita akan DM, arahkan ke kontak yang aduan gitu. Adkesma. Nah tadi tuh IG-nya boleh dilihat BEM FEB BEM FEB UBSI. 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 Lu jangan lupa follow bang. Kalau gue sih udah follow. Kayaknya gue pernah lihat Farul Roji deh di BEM FEB UBSI. Gue juga udah follow gitu ya? sih. Jadi sebenarnya gue pun juga tergabung dalam BEM FEB juga sebenarnya Fer. Oh ya? Angkatan pertama staf muda sebagai staf muda bidang pendidikan bareng sama Baby. Nah dia ketuanya, nah gue di stafnya lah. Pantesan tadi cukup kaget pas Naya bilang staf muda. Karena sebenarnya gue berangkatnya bareng juga kayak Inaya. Baru masuk kuliah, belum berkecimpung organisasi apapun, tapi langsung masuk sebagai staf mudanya BEM. Nah beda aja Inaya ngelanjutin lagi, sedangkan gue turun gunung Fer. Gue turun gunung, gue pengen cari pengalaman dulu deh di himpunan supaya lebih yang bawah menarik. dulu gitu. Betul banget. Kalau gak turun gunung kayaknya gue gak bakal ketemu kalian sih. Tapi terakhir nih, karena kan kita juga udah lama banget ya ngobrol ya. Dan kita juga udah cukup tahu tentang BEM. Mungkin nanti teman-teman bisa ngulik lebih jauh terkait BEM apa. Gue pengen tahu visi kalian nih terhadap BEM selama di periode kalian tuh apa sih? Apa aja visi dan harapan kalian di BEM tahun ini? Boleh dari Naya dulu? Bisa dulu. Mungkin dari Nisa dulu kali ya sebagai Iya, wakil wakil ketua ketuanya. umumnya Jangan yang kemarin juga sempat adu gagasan debat, juga kan. Jangan digaris bawahi gitu lah. Kan maksudnya masih pemula juga Betul. gitu. Ya mungkin visi kita
Untuk BEM FEB ke depannya ini ya masih merangkul mahasiswa ya. Kita masih terus rangkul organisasi di bawah naungan kita, jangan sampai terputus silaturahminya, terus juga komunikasinya gitu. Apalagi ya, mungkin dari Naya? Oke, kalau Naya, harapan Naya adalah BEM FEB itu jadi organisasi yang inklusif, adaptif, dan dia harus digital friendly. Ya, kebetulan kan kita UBSI, Universitas Iya. Bina Sarana Informatika, harus digital friendly dong. Benar, digitalnya itu harus dibawa. Betul. Dan organisasi yang cepat beradaptasi, menjawab tantangan zaman, dan tentunya adalah tetap membumi. Terus Ya. jangan lupain Tridharma perguruan tingginya. Nah terakhir nih, gimana cara kalian meyakinkan orang-orang yang masih ragu untuk aktif berorganisasi? Ada impact apa aja sih yang udah kalian kan udah nyampein impact yang udah dirasain tuh. Tapi kayaknya masih banyak juga nih orang-orang yang ragu buat ikut organisasi. Apa sih yang ingin kalian sampaikan buat mereka yang masih ragu? Kalau lo nggak nyoba, lo nggak akan tahu. Bener. Lo harus coba dulu, lo harus rasain dulu gimana rasanya gitu. Kayak gue sama sekali nggak nyoba dari zaman sekolah. Pas kuliah gue nyoba, ternyata gini lo organisasi sampai gue ketagihan. Kalau Naya sendiri gimana ya? Kalau dari Naya adalah jangan tunggu sempurna, baru berani aktif. Bener. Coba aja dulu ke organisasi, gak usah rasa takut. Maksudnya rasa takut itu wajar, tapi jangan sampai rasa takut itu bisa menghalangi Keinginan kita buat. Ya, bisa menghalangi keinginan kita, atau bisa menghalangi ngebuat diri kita berkembang. Jangan sampai menghalangi diri kita untuk berkembang. Gak apa-apa, rasa takut itu wajar. Naya pun awal masuk staf muda atau menjadi bendahara yang sekarang, Naya awal pasti takut. Tapi ketika Naya belajar, ternyata it's fine. Kalau lu sendiri Per, ada mau disampaikan nggak buat orang-orang yang masih ragu buat organisasi? Karena yang gue tahu selain lu di teras ya, lu juga ada di KSPM juga setahu gue. Gue satu ini sama dia. Nah, Lu jangan langsung nembak. Enggak, soalnya gini kan. Soalnya dari tadi ya, satu episode ini ya yang gue perhatiin dan gue dengerin ya. Kayaknya ini kalau buat penonton pengen ambil klip-klipnya nih, banyak banget quotes yang mereka sampaikan soalnya Per. Barangkali juga butuh POV dari yang cowoknya nih Per. Lu mungkin. Dia juga banyak. Dia kayak SPM gitu sama gue, ini juga staf muda nih bareng gitu. Jadi kayak kita nih berkaitan, orang dalam. Bener. Lu sendiri kan yang Enggak, buat ini teras apa? nih. Gimana tuh? Kalau gue sih buat orang-orang masih ragu ya. Yang tadi udah sampai nama Nisa sama Inaya. Ya kita harus berani mulai dulu. Karena kalau kita nggak pernah mulai, ya kita nggak akan bisa berkembang. Bener. Betul. Peluang itu ada di mana-mana guys. Iya, jangan sampai kita untuk menunggu peluang, tapi ciptakan peluang agar kita dapat berkembang. Betul Gimana sekali. caranya kita bisa berkembang kalau kita nggak pernah berani untuk mencoba dan melangkah. Bener Jadi mulai aja dulu. Kalau kata waktu itu di acaranya Najwa Shihab tuh yang ulang tahun Mata Najwa, bergerak berdampak. Jadi kita harus bergerak dulu. Kalau kita nggak pernah bergerak, ya kita nggak akan bisa akan ngerasain, nggak bakal bisa ngerasain dampaknya buat diri kita maupun orang lain. Oke, Nah wow. biasanya closingan nih gongnya tuh ada tuh Per. Oke gitu. Mungkin langsung tutup kali ya Bang. Bisa ditutup langsung. Tapi sebelum tutup boleh dong di spill dikit terkait dengan next projectnya BEM FEB, terus bisa lihatnya di mana, baru nanti ditutup sama Ferdi quotes yang menarik. Oke, jadi nanti next akan BEM FEB ini akan mengadakan program kerja tadi ya PKM ya. Kita akan terjun langsung ke lapangan, kita langsung mengajar anak-anak yang anak-anak yang mungkin kurang dalam pembelajaran di sekolah, kurang mendapati pembelajaran di sekolah gitu. Kita juga merangkul organisasi di bawah kita untuk ikut serta untuk bergabung gitu dalam kegiatan tersebut. Nantinya juga bakal banyak kegiatan-kegiatan asik, seru dan keren dan berimpact banget buat nggak cuma kita tapi kalian semua. Kalian bisa kepoin, bisa cek di Instagram kita BEM FEB UBSI. Oke, dari Naya? Sama mungkin Sama. karena kan proker yang kita jalani yang terdekat adalah Smart with BEM FEB. Iya. Di situ
Jangan lupa kalau mau open donasi cek. Bener. Oh iya, open donasi juga. Iya. Kalau kalian mau berdonasi, kalian ingin punya impact tapi kalian gak dapat kesempatan sebagai panitia gitu, Bang. Jadi betul. mungkin bisa sebagai bagian dari donatur. Bener. Oke, fair. Nah, Bisa closing. ini langsung Bang bisa ditutup langsung. Ini udah lama kita ngobrol Buat nih. teman-teman bisa untuk follow Instagramnya BEM FEB UBSI dan tentunya juga @tersinspirasi.official dan juga jangan lupa subscribe, share, and like video ini. Oke. Mungkin ada quote dari Ferry? Gak ada. Gak ada berarti ya. Padahal gue nungguin loh. Oke teman-teman, kita untuk terus bisa bergerak berdampak bagi diri kita maupun bagi orang lain. See you next episode.